Halo guys, perkenalkan nama saya Iwayan Pariarsana dari kelas Hukum Tata Negara D1. Kali ini saya akan membahas mengenai teori kedaulatan rakyat dari Jane Bodin. Yuk disimak. Teori kedaulatan rakyat dari Jane Bodin. Kedaulatan rakyat menurut Jane Bodin ada 4 sifat pokok, yaitu 1. Permanen, yang artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri. Yang kedua, asli, yang artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi dari pemerintahan yang ada di negara tersebut. Yang ketiga, bulat, artinya kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi, tidak ada kekuasaan yang tertinggi daripada kekuasaan yang ada di negara tersebut. Dan yang keempat, tidak terbatas, artinya tidak ada yang terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap. Teori kedaulatan yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, teori kedaulatan Tuhan dengan bukti Pancasila Sila Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1. Yang kedua, teori kedaulatan negara dengan bukti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, teori kedaulatan hukum dengan bukti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dan yang keempat, teori kedaulatan rakyat dengan bukti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2, Pancasila Sila keempat, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lalu muncul sebuah pertanyaan sebagai berikut. Dahulu sebelum merdeka, Indonesia disebut sebagai Nusantara, yang dimana di daerah Nusantara memiliki banyak kerajaan-kerajaan atau monarki yang hingga saat ini masih ada. Salah satunya adalah Keraton Yogyakarta. Apakah Keraton Yogyakarta termasuk sisa-sisa monarki di Indonesia? Dan apakah Keraton Yogyakarta tidak berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Penjelasannya sebagai berikut. Keraton Yogyakarta memang benar adalah sisa-sisa monarki yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun pasal 226 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merujuk penjelasan pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa isi keistimewaannya adalah pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan wakil gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini. Sisa keistimewaan itu dikenal dengan label Monarki Jogja dalam Republik Indonesia. Namun dalam perspektif histori konstitusional dan ius constitutum, 7 faktor mendasar keberadaan Jogja, yaitu watak hubungan pusat daerah yang tak seragam, konsep daerah istimewa, asal-usul Jogja dan prosesnya bergabung dengan Indonesia, perannya dalam revolusi kemerdekaan, statusnya dalam perkembangan konstitusi dan legislasi, serta berlakunya lex specialis dalam amandemen konstitusi. Penjelasan pasal 18 yang terbit pada Februari 1946 menyebut 2 macam daerah istimewa. Pertama, daerah Swaparaja, yang masa Hindia Belanda berhubungan langsung dengan pemerintah. Kategori ini mencakup negeri Yogyakarta Hadiningrat. Kedua, persekutuan hukum adat yang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri serta memiliki asal-usul dan susunan asli. Amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mengharuskan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, lex generalis, sekaligus mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, lex specialis. Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempertahankan keistimewaan Jogja.
Warga Jogja tentu mematuhi maklumat September 1945 bahwa Jogja adalah bagian Indonesia. Dengan demikian, daerah Yogyakarta hanyalah sisa-sisa monarki di Indonesia yang masih di bawah kekuasaan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.